selamat pagi anak-anakku kelas 10 ya. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menghitung nilai rata-rata dari data kelompok. Oke. Untuk data kelompok di sini kita menggunakan dua rumus ya. Pertama di sini kita bisa menggunakan rumus sigma fi kali xt per sigma fi. Dan yang kedua kita juga bisa menggunakan rata-rata sementara atau XS, yaitu XS ditambah sigma FD per sigma F. Nah, bagaimana penggunaannya antara cara pertama dan cara kedua nanti akan Palis jelaskan secara lengkap. Di sini Palis punya sebuah contoh soal. Kita disuruh untuk menentukan atau menghitung nilai rata-rata ya. Di sini Palis pakai cara yang pertama, yaitu dengan menggunakan rumus yang atas ini ya. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan XT atau titik tengahnya terlebih dahulu. Di sini untuk kelas pertama datanya mulai dari 50 sampai 54, frekuensinya 3. Nah, untuk menentukan XT atau titik tengah, sebelumnya pada materi sebelumnya Pak Ali sudah jelaskan caranya adalah dengan menjumlahkan ini namanya batas bawah ditambah dengan batas atas kemudian dibagi 2. Jadi 50 tambah 54 dibagi 2. Berarti 52. Kemudian 55 tambah 59 bagi 2 berarti 57. 60 tambah 64 bagi 2 62 dan seterusnya ya sampai kelas terakhir. 67 berarti 72, ini berarti 77, di sini 82. Kemudian langkah berikutnya menentukan perkalian antara F dengan XT. Berarti frekuensi ini dengan XT yang ini. Ini tinggal kita kalikan 3 kali 52 156, 5 kali 57 285, 6 kali 62 372, 10 kali 67 670, kemudian 5 kali 72 360, 7 kali 77 ini 539, kemudian 4 kali 82 ini 328. Kemudian ini kita jumlahkan frekuensinya di sini 3, 5, 6, 10, 5, 7, 4. Ini jumlahnya udah 40 ya, udah dihitung sebelumnya. Kemudian F kali XT ini juga kita jumlahkan. Ini ketika dijumlahkan hasilnya adalah 2710. Penjumlahan dari 156, 285, 372, 670, 360, 539, 328. Ini 2710. Nah, kemudian untuk menentukan berapa sih rata-ratanya, maka kita gunakan rumus yang pertama tadi, yang ini ya. Berarti kita tuliskan rata-ratanya adalah sigma Fi kali XT per sigma F gitu kan. Berarti perkalian ini dijumlahkan tadi hasilnya adalah 2710 dibagi dengan frekuensinya. Frekuensinya di sini tadi diketahui 40. Berarti ini kita bagi 40. Maka hasilnya adalah 67,75. Selesai. Ini dengan menggunakan cara yang pertama. Kemudian bagaimana kalau kita menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan ini rata-rata sementara atau XS lah. Apakah sama nanti hasilnya ketika kita menggunakan rumus yang pertama? Nah, pastinya sama. Nah, mari kita buktikan ya. Untuk rumus yang kedua ini, pertama di sini kalian harus membuat tabel tambahan. Di sini datanya ya masih sama, datanya dari 50 sampai 54, 55, 59 dan seterusnya. Ini frekuensinya. Nah, XT sama kayak tadi ya. Caranya adalah 50 ditambah 54 bagi 2. Ini berarti 52. Ini 57, 62, 67, 72, 77 dan 82. Nah, kemudian bedanya antara cara pertama dengan cara kedua, di sini kalian harus menentukan yang namanya D. Lah, D ini kita hitung dengan menggunakan rumus XT dikurangi dengan rata-rata sementaranya. Jadi maksudnya gini, kalau kita ambil XS-nya di sini di tengah, nah, kita usahakan ngambilnya di tengah aja yang sebagai rata-rata sementara biar lebih gampang. Tetapi sebenarnya kalian bisa mengambil dari titik berapapun, boleh 52, 57, 62, 67, 72, 77 maupun 82. Tetapi di sini untuk memudahkan kalian ambil yang di tengah ya. Ini 67.
Oke, kemudian langkah berikutnya adalah XT kurangi XS lah. Berarti ini kita kan XT nya 67 dikurangi XS nya 67 lah. Berarti ini nilainya adalah 0. 62 kurangi 67, ini berarti negatif 5. 57 kurangi 67, negatif 10. 52 kurangi 67, negatif 15. Kemudian 72 kurangi 67, 5. 77 kurangi 67, 10. 82 kurangi 67, 15. Nah, intinya di sini itu gini. Jadi kalau kita mengambil titik rata-rata sementara di sini, berarti ini nilainya adalah 0. Ke atas itu negatif, ke bawah positif. Nah, ini kelipatan. Kalau ini kelipatan 5, kenapa kelipatan 5? Karena 62 kurangi 67 itu negatif 5. Kalau misalnya di sini kelipatannya 6, ya berarti mengikuti. Jadi min 6, min 12, min 18 dan seterusnya. Begitu pula untuk yang ke bawah ini. Kalau ini kelipatan 5, yang ke atas negatif, maka yang ke bawah ini juga kelipatan 5 tetapi dia nilainya positif. Oke, selanjutnya F kali D, berarti frekuensi ini kita kalikan dengan D yang ini. Berarti ini 3 kali min 15, min 45, 5 kali min 10, min 50, 6 kali min 5, min 30, 10 kali 0, 0, 5 kali 5, 25, 7 kali 10, 70, 4 kali 5, 60. Nah, langkah berikutnya kita jumlahkan. Yang negatif berapa, yang positif berapa ya. Ini berarti min 45, min 50, min 30 ini kalau kita jumlahkan adalah negatif 125. Sedangkan yang positif ini kalau kita jumlahkan itu jumlahnya adalah positif 155. Kalau ini kita jumlahkan ini berarti 30. Bisa dipahami ya? Oke, kalau sudah kita tinggal masuk ke dalam rumus rata-rata sementara ya. Jadi XS ditambah sigma F kali D per sigma F. Jadinya rata-rata sementara yang kita ambil tadi ini 67 ditambah sigma FD tadi kan ini ya 30. Ini sigma FD namanya. 30 per sigma F, berarti ini frekuensinya. Jumlah frekuensinya 40. Jadi 67 ditambah 30 bagi 40, ini nolnya bisa kita coret. Jadi 3 bagi 4 itu 0,75. Jadi kalau kita jumlahkan 67 ditambah 0,75 itu adalah 67,75 lah. Kalau kita lihat perbandingan antara jawaban dengan menggunakan rumus 1 dengan jawaban dengan menggunakan rumus 2 itu hasilnya harus sama, yaitu 67,75. Oke, mungkin itu yang bisa Pak Lis jelaskan ya. Silakan nanti kalian pahami dan ada kuis di Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.